Tapi kalau ini kita harapkan siamangnya dekat gitu. Karena siamang di sini yang paling diidolakan sama pengunjung. Jadi di sini Bang, satuannya ada 3 jenis. Sebenarnya ada 4 jenis kera. Ya, tapi nanti kalau kita panggil datang lagi seperti ini, itu udah kelompok berandal. Dia kurang lebih 7 ekor. Tapi kalau cara bertarung, ngulang jamai. Bah. Unang. Unang. Ari, bandal. Udah, jangan lagi, udah. Habis. Jangan. Unang. Ari, bandal. Udah, jangan lagi, udah. Habis. Jangan. Aduh. Nah, ambillah. Aduh! Setelah siamang kita telah datang, nanti mereka datangnya melalui wire ini kemari, gitu. Jadi nanti siamang ini yang datang 4 ekor, itu ada pejantan sama anak, dia mengkawal anaknya. Seperti omongan saya tadi, dia kawal itu, baru digendong. Tadi berapa menit kira-kira? Itu kalau dia jaraknya di bawah 200 meter, itu 15 menit. Itu. Kalau dia di atas 500 meter, kita butuh waktu minimal 1 jam lebih lah. Kita menunggu gitu. Jadi ini jenis kera sama buruk sudah datang juga dari jalan raya. Mereka kita panggil agar tidak dilindasi mobil gitu. Jadi itu jaraknya kemari kurang lebih dia 100 meter lah itu. Tuh. Jadi kalau siamang ini dia jauh atau dia ngambek lagi tuh, nggak mau turun, kita bisa juga panggil siamang yang lain, tapi kita harus ngambil risiko. Nah, karena kalau siamang antar siamang beda kelompok jumpa, itu pasti bunuh-bunuhan sampai mati, gitu. Ya, makanya beda buruk sama buruk.
kalau beda kelompok jumpa. Ya kemari dia. Ini khusus untuk dia kita. Ya, tapi harus dari sini dulu. Adop! Adop! Nah, naik. Mangalusi do babam. Apa nang atos sikap poro. Budan. Naik. Adop, naik. Adopi. 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 Naik. Pak Topi bu. Lari. Naik ke tanah. Mereka harus kita jaga, kita dampingi. Karena ini nanti mau keroyok gitu. Makanya kita buat wire yang hitam di atas. Buat mereka, keras sama buruk di bawah gitu. Kalau ini kera dari batu gantung. Tuh. Bukan menetap di sini. Ya, kalau yang menetap di sini, ini beruk sama siamang aja. Kera ada juga, tapi nggak banyak. Naik, naik. Ini betina, itu anak pertama. Sopan, sopan. Jangan marah-marah. Tangkap, tangkap. Nah, ligat-ligat, ligat-ligat, ligat-ligat. Jangan, nah, gopal. Ini, sopan. Nah, gopal. Baru kita jinakkan itu, nanti akan kita turunkan. Tunggu kenyang si betina. Naik. Naik. Tangkap. Tangkap. Naik. 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 Nah. Naik. 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 Nah, tangkap. Oh, nangis. Tangkap. Dia tunggu datang bosnya dulu, baru nanti dia kemari. Nah, duduk santai kau dulu, cari tempat dulu. Adi. Jadi si jantannya ini, kalau si anak sudah lepas ASI, si betina harus menggendong itu si jantan. Itu, Adi. Nah, naik. Naik. Habitatnya gitu, alaminya. Sopan. Naik, sana kau, bau kau. Naik. Naik. Nah, gopal. Ambil. Dia bukan ambil, tapi dia mau main-main gitu. Tapi begini aja. Dia memang walaupun mereka tinggal di hutan, mereka liar, ya mereka harus kita buat bersahabat dengan manusia. Bukan berarti nanti manusia pemburu naik ke hutan, ya bebas menangkap mereka. Karena kalau di jalan, mereka turun. Nah, jadi kalau ada saya, baru mereka mau turun. Kalau tidak ada saya, mereka nggak mau turun. Jadi dia hobinya bercanda. Si kakaknya juga. Tara namanya. Ini Gopal. Ini Tara. Gopal. Nah. Gopal. Jadi saya sering kasih handphone dekat gitu. Tapi saya tidak kasih, dia pegang. Kalau dia pegang itu jatuh pecah. Jadi di Gopal. Gopal. Nah, đánh hó, nó lịch kỳ đi, nào ui, baru Jawa, Nel, nah sini kau, ini kan ada, nah ini ambil nah, ambil, mereka pun belum nggak bisa kita pastikan, harus kita cukupi, karena mereka tetap kembali ke hutan gitu, boleh dikasih, boleh enggak gitu, jangan, bukan kau, mamakmunya. Kenyang kau? Hah? Naik. Oke guys, saat ini saya bersama dengan salah satu pemandu yang ada di Taman Wisata Kera Subaganding. Subaganding Parapat Lake Toba. Abang, siapa namanya? Jati Manik. Jati Manik. Bang, abang sudah berapa lama menjadi pemandu di Taman Wisata Kera Subaganding ini? Saya di sini mulai tahun 2013. Saya besar di sini, lahir di sini. Saya mengelola mulai tahun 2013.
Tapi sebelumnya katanya ayah ya, ayah Iya, abang. almarhum bapak Almarhum. saya. Yang kini udah almarhum. Dia yang melatih kera-kera di sini, yang sering berinteraksi dan mengajak abang gitu ya. Saya tidak diajak. Ah. Karena ya beliau bilang, karena talenta aku turun samamu, Iya. ya teruskanlah. Ya saya bilang, sedangkan bapak yang meneruskan, ya kami aja nggak bisa sekolah sampai setinggi yang kami mau. Karena dengan kondisi di sini, ya di sini ada pengunjung, ya maaf katanya, bukan bisa kita bilang kita bisa makmur gitu. Ya karena ya jarang pengunjung, ada pun pengunjung ya kita putar balikan uang yang diberi untuk pakan kera atau siamang, itu kita belikan lagi pakan gitu. Jadi untuk beras ke rumah aja pun bisa dikatakan kurang. Bang, abang begitu tulusnya, begitu loyalitasnya, memberikan pengabdian terhadap keberlangsungan pada kera-kera ini. Sebenarnya apa sih motivasi abang? Apakah abang karena memang cinta dengan alam Cibaganding ini? Ya gimana ya, saya itu berpikir ya mereka kan habitatnya itu di hutan, Ya, bukan di jalan. Jadi kemungkinan kalau mereka nggak di jalan, saya nggak mau di sini. Saya nggak mau mengelola tempat ini. Karena saya melihat mereka di jalan, makanya saya mau bertekad harus tarik mereka di jalan supaya naik kemari. Tapi ke depan, kalau mereka sudah tidak ada di jalan, bukan berarti saya akan keluar dari sini. Gitu. Bang, kalau abang sendiri karena udah lama berada di sini, seperti apa abang menganggap kera-kera yang ada di sini? Ya, saya anggap mereka sebagai keluarga, adik atau kakak saya. Karena almarhum bapak saya menganggap mereka sebagai anak lah gitu. Karena ayah saya pernah bilang ke dia ataupun pengunjung, beliau bilang lebih baik saya berpisah dengan anak dan istri saya daripada berpisah dengan sampai kera-kera. Sebegitunya dia cintanya kepada kera-kera ini. Luar biasa. Ya, guys, ini mungkin bisa menjadi contoh, salah satu contoh Abang Manik ini begitu dekatnya dengan kera-kera yang ada di sini. Dia dengan tulus, loyalitas untuk memberikan penghidupan, memberi makan seperti yang kita tadi lihat. Itu bagi saya sangat jempol. Ya, terima kasih Bang Manik. Terus gini lagi, saya lanjutin. Mereka bisa cari makan sendiri, bebas, karena mereka memang bebas, tidak dikurung. Bukan karena gimana ya, kita itu bukan membuat mereka itu supaya ketergantungan sama kita, bukan. Tapi karena memang kondisi pakan di hutan sudah nggak mencukupi. Contohnya, mereka jalan 100 ekor, itu minimal 70 yang bisa dicukupin oleh alam. 30%-nya, yang 30 lagi mereka pasti akan mencari pelampiasannya ke jalan, karena mereka pernah ngalamin gimana rasanya dari jalan gitu. Nggak kita kasih makan juga nggak masalah. Tapi kan nanti jadi hama, itu yang kita jaga, makanya kita kasih makannya jangan sampai 100%, harus 70%. Baik Bang Manik, semangat terus memberikan pengabdian kepada saudara-saudara kita yang ada di atas. Iya, karena mereka bernyawa juga. Betul, sama seperti kita. Betul. Terima kasih Bang Manik. Oke. Siap. Mantap. Biar dia jilat, dia nggak gigit. Kalau gigit paling itu seperti cubit lah. Gopal. 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 Biar dia jilat, dia nggak gigit. Kalau gigit paling itu seperti cubit lah. Nah, Gopal. 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 Salim dia Gopal. Itu pejantannya. Udah kenyang, udah satu sisir, udahlah, apa lagi? Besok lagi ya. Jadi kalau mereka habitatnya, kita mengangkat tangan. Gopal. Mari. Ayunannya ini kita buat untuk kera atau burung, ini nyaman. Main ayunan.